kita semua, sehingga perjalanan kegiatan program yang akan dilaksanakan di Kelurahan Adapati dapat berjalan dengan kondusif, aman, lancar, sesuai dengan harapan kita semua. Baik, selanjutnya yaitu sambutan atau berkata dari Bapak Lurah Adapati, Bapak Hendri Patriansa. Pada beliau kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih kepada tim Kotaku pada kesempatan hari ini dapat hadir di tengah-tengah kita, karena ini istimewa sekali, karena ini ibaratnya kesempatan program yang tidak disangka-sangka, karena dari 22 kelurahan ini Harjamukti termasuk masuk program P2KP ini, termasuk program padat karya ini. Alhamdulillah, para ketua RW yang saya banggakan, ketua BKM, alhamdulillah pada kesempatan ini masih diberikan kesehatan, iman Islam, dan di masa pandemi ini kita tetap menjaga protokol kesehatan seperti itu yang diharapkan. Dan saya ingatkan kembali bahwa sebelumnya saya melaksanakan dari acara Rebu Keluarga, Musbangkel sampai ke Musrembang tingkat kecamatan. Alhasil setelah dilaksanakan ternyata ada realokasi anggaran COVID. Jadi mau tidak mau, rela dan harus rela, anggaran dialihkan ke situ. Jadi kita tidak ada kegiatan fisik dan non fisik. Mudah-mudahan untuk tahun depan, untuk 2002, kegiatan yang diharapkan, program yang direncanakan, mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, seperti itu. Dan pada kesempatan hari ini, di mana kita telah hadir di tengah-tengah kita dari tim Kotaku ini, semoga dapat melaksanakan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Makanya dari itu kita mengundang semua ketua RW dan semua yang diundang pada hari ini. Ada ketua RW juga, ketua RT juga, ataupun yang mewakili, kita sama-sama melaksanakan program ini supaya berjalan dengan lancar. Amin. Intinya itu yang saya katakan tadi, bahwa kita tidak bosan-bosan tetap mendukung program pemerintah. Terus itu juga saya pesankan kembali bahwa kepada bapak-bapak ini di sini, khususnya ketua RW, jangan berputus harapan, karena insya Allah pasti COVID itu berakhirlah, berlalu. Program-program yang telah diajukan tetap kita usung bersama untuk Kelurahan Harjamukti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Mudah-mudahan dapat memberikan gambaran supaya bahwa tidak bertanya-tanya bagaimana nih program yang kita usung ini berjalan atau tidak. Nah, saya makanya dari tim kecamatan juga rencana akan membentuk kembali Satgas COVID seperti itu. Mungkin itu saja. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini termasuk dari 8 kelurahan yang mendapatkan program Cash for Work atau padat karya tunai. Di sini Pak, padat karya tunai ini mungkin saya sedikit memaparkan ya Pak, bahwa tujuan kegiatan ini pemerintah mengadakan
kegiatan ini adalah untuk memberikan bantuan tunai kepada upah tenaga kerja kepada masyarakat Pak, melalui program padat karya. Jadi tidak semata-mata hanya memberikan bantuan Pak, tetapi kita juga ikut berpartisipasi nanti dalam program padat karya tersebut. Yang kedua adalah untuk memulihkan perekonomian masyarakat Pak, yang pasti sangat semuanya berdampak ya Pak ya karena COVID ini. Ya, kemudian selain untuk tadi penanganan COVID juga adalah salah satunya adalah untuk pemeliharaan Pak, di mana kegiatan yang sudah dibangun oleh PMKM Pak, dulu adalah program sebelum dari kotaku itu adalah ada P2KP, ada PMKM, kemudian sekarang adalah kotaku Pak, jadi ganti nama. Sebenarnya programnya sudah dari tahun-tahun yang lalu Pak. Nah itu tujuannya juga tadi untuk dibuktikan kembali, kemudian terpeliharanya kegiatan tersebut Pak. Itu tadi tujuannya Pak. Kemudian, nah di sini diharapkan bahwa partisipasi masyarakat Pak, kemudian dan ditekankan lagi bahwa di sini adalah yang nanti dilaksanakan itu adalah pemeliharaan dan perbaikan Pak, bukan pembangunan ya Pak ya. Iya, bukan pembangunan atau pembuatan baru, tapi lebih ditekankan kepada pemeliharaan dan perbaikan. Di mana perbaikannya ini adalah ada di rentan ringan dan sedang Pak. Jadi bukan perbaikan yang terlalu berat. Balik lagi Pak, di program padat karya ini anggarannya itu sebesar 300 juta. Jadi sasaran kita yang utama adalah untuk tenaga kerja Pak. Nah, 35%-nya itu di dalamnya itu Pak, nanti ada kegiatan pelatihan, ada untuk administrasi KSM-nya, ada untuk BOP PKM-nya, kemudian nanti ada untuk pembelian material dan alat jika dibutuhkan Pak. Itu ya Pak. Kemudian ya. Oh ya, sama dari 30% itu ada SKM3 Pak. Jadi keselamatan ya, untuk keselamatan kerja dan untuk pencegahan COVID Pak. Jadi nanti tenaga kerjanya itu misalnya Pak rompi, sepatu boot, itu kan sarung tangan. Nanti di sana juga pasti disediakan masker, kemudian disediakan hand sanitizer atau cuci tangan ya Pak ya. Kemudian nanti sampai setiap yang tenaga kerja itu adalah dicek suhunya Pak, sampai benar-benar kita jangan sampai karena kita bekerja dan tenaga kerjanya banyak malah menimbulkan penularan COVID gitu ya Pak ya. Jadi benar-benar dicegah. Kemudian lanjut lagi Pak, di sini kriteria prioritas usulan infrastrukturnya Pak. Jadi tadi pertama tingkat kerusakannya ringan atau sedang dan membutuhkan pemeliharaan. Yang kedua, potensi penyerapan tenaga kerjanya itu besar. Oke, Pak. Kemudian status lahannya clean and clear. Jadi bukan aset Pemda atau aset program lain atau aset pribadi Pak. Ya. Ketika misalkan nanti kita menguras atau normalisasi saluran, kita juga akan bersama-sama harus memikirkan juga pembuangannya endapannya ini kemana Pak. Jangan sampai nanti kita sembarangan misalnya dibuang di jalan atau apa, nanti malah menimbulkan masalah lagi ya Pak. Jadi clean and clear-nya itu sampai ke situ Pak. Tuntas ya. Kemudian tadi syaratnya juga infrastrukturnya itu masih yang dimanfaatkan. Ketika misalkan ada MCK tidak berfungsi kan buat apa lagi ya Pak ya, kita difungsikan lagi jika tidak dimanfaatkan. Kemudian tadi diprioritaskan infrastrukturnya khusus yang telah dibangun oleh program PMPM atau P2KP yang sudah dibangun oleh BKS Pak. Ya, jadi bukan untuk yang infrastruktur yang lain, mungkin di program lain juga ada kelompok pemeliharaannya tersendiri Pak. Kemudian infrastrukturnya nanti kita usulkan juga tidak diusulkan atau diperbaiki yang sudah masuk ke dalam rencana
aspirasi atau dari musrembang ya kayak atau dari program yang lainnya. Mungkin ya tidak agar tidak terpakai ini Pak. Mungkin sedikit mengasih gambaran juga. Misalkan Pak, jalan kalau untuk pemeliharaannya itu pembersihan. Jadi ketika bau-bau jalannya udah dipenuhi oleh rumput, berangkalan, itu dibersihkan. Bisa juga kita mengecat marka jalannya Pak. Itu untuk pemeliharaannya. Ketika perbaikan ada yang lubang-lubang ya Pak ya, itu juga bisa ditambal. Tapi tadi tingkat kerusakannya itu tidak terlalu berat, tidak mencapai 100%. Sehingga kita membutuhkan material yang banyak Pak. Karena tadi tujuan utamanya itu adalah kita menyerap tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya. Contohnya itu. Kemudian saluran untuk pemeliharaannya bisa kita normalisasi atau menguras saluran Pak. Ya. Kemudian untuk perbaikannya mungkin ada yang dekornya sudah rusak, ada yang tadi sudah ada yang lumpuh Pak sebagian. Tapi tadi lihat tingkat kerusakannya juga tidak terlalu berat Pak. Mungkin itu Pak. Jadi kita itu ada 5 infrastruktur Pak yang bisa diajukan: jalan, saluran, fasilitas air minum Pak, jika ada ya Pak ya. Ya, toren air, kemudian persampahan dan sanitasi. Tapi kan kita diidentifikasi dulu Pak yang sudah dibangun oleh BKM yang mana saja Pak. Kemudian nanti kita bareng-bareng memprioritaskan usulan mana yang mau dilakukan. Nah, ini sebagai lembaganya BKM, nanti sebagai pelaksananya itu ada kelompok swadaya masyarakat Pak. Mungkin itu dari saya Pak. Ada tambahan Mbak Mufti atau ya mungkin sedikit informasinya Pak, seperti itu Pak ke program padat karya. Jadi kami juga menitip agar ini kita tepat sasaran Pak, karena tujuannya kita adalah untuk membantu warga yang terkena dampak COVID. Misalkan ada yang kena PHK sehingga pengangguran, kemudian ada yang penghasilan yang menurun Pak, atau ada kepala keluarganya yang terkena COVID-nya Pak sehingga tidak dapat bekerja gitu Pak. Iya Pak, jadi syaratnya itu fotokopi KTP, siapa ya, atau kakak, dan surat nanti keterangan dari Bapak Lurah memang warga tersebut yang terdampak COVID Pak, dan memang yang membutuhkan. Ya, tapi tidak ini juga Pak, kita juga nanti mungkin membutuhkan 1 atau 2 orang atau lebih tukang Pak, karena untuk nanti ada perbaikan.